Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penilai uji kinerja, perkenalkan nama saya Nikmah Hairani Nasution, mahasiswa PPG dalam jabatan Batch 1 tahun 2025 di UIN Raden Mas Said Surakarta, sekaligus guru kelas di Min 2 Kota Medan. Pada hari ini saya akan melaksanakan praktek pembelajaran uji kinerja dengan model pembelajaran Project Based Learning pada materi perubahan wujud zat di kelas 4. Selamat menyaksikan, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Yes! Oke, Bunda absen dulu ya. Abdul Jaka, Azrahulwa, Aisyafwa, Arjuna Utama, Aldian, Ajizul, Aulia. Kemana Aulia? Arya. Oke. Ya, sebelum kita memulai pelajaran, mari dipimpin dulu doa oleh ketua kelas. Silahkan. Ista'id kum ihtiro assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ijlis. Billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Qawwahul azim. Kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila bersama-sama ya. Oke, silahkan berdiri. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu.
Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Silahkan duduk dulu. Oke, masih semangat? Oke, minggu lalu kita sudah belajar mengenai wujud benda. Wujud benda ada berapa? Yang pertama, cair dan gas. Oke, sebelum masuk ke materi selanjutnya, Bunda tanya dulu. Kira-kira apa itu contoh benda padat? Ya, batu. Oke, siapa lagi? Kamera. Lemari. Kursi. Oke, kasih tepuk tangan dulu dong. Sekarang Bunda tanya benda cair. Contohnya, jujur. Es batu. Es batu. Lilin. Oke, yang lain jujur coba. Sirup. Oke. Air. Kecap. Susu. Saus. Hah? Minyak makan, minyak goreng ya. Satu lagi, benda gas. Contohnya apa? Balon udara. Udara. Mamanya masa pakai apa? Gas. Oke, itu adalah beberapa contoh dari ketiga wujud benda. Oke, kali ini kita akan belajar mengenai perubahan wujud benda tadi, wujud zat. Jadi ada perubahannya. Jadi suatu benda itu mengalami perubahan wujud dikarenakan beberapa faktor. Jadi ini yang akan kita bahas pada materi kali ini. Tujuan pembelajaran kita kali ini nanti Bunda sajikan dari PowerPoint materi pembelajaran sehingga kalian dapat membedakan mana benda padat, benda cair, dan benda gas. Yang kedua, tujuan pembelajaran kali ini nanti Bunda berikan video pembelajaran. Dari video pembelajaran itu nanti Bunda harapkan kalian itu mengetahui perubahan wujud zat ataupun membedakan perubahan wujud zat, yaitu berupa membeku, mencair, mengembun, mengkristal, menyublim, dan satu lagi menguap. Dan yang ketiga nanti ada kerja kelompok, diskusi kelompok dengan bantuan LKPD. Apa itu LKPD? Lembar kerja peserta didik. Yang dengannya kalian nanti akan membuat suatu karya tempel sehingga nanti dipresentasikan ke depan ke kelas. Oke, bisa kita mulai pembelajaran hari ini? Oke, sebelum kita mulai, nih ya Bunda kasih kuis dulu agar semangat belajarnya. Nampak nggak ke sana? Ini ada wujud zat. Tadi wujud zat ada 3 ya. Sekarang siapa yang maju ke depan? Temukan wujud zat padat dalam kata-kata ini. Perhatikan dulu. Bunda kasih contoh ya. Misal ini meja. Nampak kan? Meja itu termasuk benda padat. Tulis di sini. Meja. Oke, ada lagi yang sudah dapat? Ayo, Barka. Cepet. Udah, yang lain? Dipikirkan. Ayo. Oke, tulis. Lanjut, siapa lagi? Oke, Azara. Oke, Azara. Oke. Oksigen. Oksigen itu termasuk zat gas. Oke. Ada lagi yang kamu temukan? Oke, Azra.
Oke, karbon dioksida termasuk zat gas. Ada lagi? Oke, Aldian. Apa? Bensin. Bensin termasuk? Zat cair. Oke. Kasih tepuk tangan kepada teman-teman kita. Sudah paham mengenai wujud zat kan? Oke, sekarang kita masuk ke materi baru. Perhatikan video ini. Kemudian nanti jika ada pertanyaan dari Bunda, semoga kamu dapat menjawab. Kids, dalam kehidupan sehari-hari, kita akan melihat proses perubahan wujud benda dan contohnya yang ada di sekitar kita. Perubahan wujud benda adalah perubahan yang terjadi pada suatu benda dengan bentuk yang berbeda. Peristiwa perubahan bentuk tersebut termasuk wujud padat, cair, dan gas. Peristiwa tersebut bisa terjadi karena benda menerima atau melepas kalor. Biasanya, ini terjadi akibat tindakan seperti pemanasan, pendinginan, dan pengembunan. Apa saja perubahan wujud benda dan contohnya di sekitar kita ya? 1. Membeku. Kids, benda cair bisa berubah wujud menjadi padat. Dalam hal ini, jika benda cair didinginkan hingga titik bekunya, maka akan berubah wujud menjadi benda padat. Contoh benda padat adalah air yang dimasukkan ke dalam freezer hingga membeku menjadi es batu. 2. Mencair. Mencair adalah kebalikan dari wujud membeku. Mencair adalah perubahan wujud dari padat menjadi cair. Benda padat bisa mencair saat dipanaskan dengan suhu tinggi hingga benda tersebut menjadi leleh atau mencair. Contoh benda mencair adalah coklat padat yang dipanaskan akan menjadi cair atau lilin yang dibakar akan meleleh dan mencair, kids. 3. Menguap. Menguap adalah peristiwa perubahan wujud zat dari cair menjadi gas. Pada proses ini, bagaimana zat memerlukan energi panas? Contoh proses menguap adalah proses penguapan pada air yang dimasak. Selain itu, bensin yang dibiarkan berada pada tempat terbuka lama-lama akan habis berubah menjadi gas. 4. Mengembun. Mengembun ini adalah peristiwa perubahan wujud dari gas menjadi cair. Pada proses ini, zat memerlukan energi panas. Contoh pada proses ini saat es batu disimpan dalam sebuah gelas, maka bagian luar jadi basah. 5. Menyublim. Menyublim ini proses perubahan wujud dari zat padat menjadi gas. Proses ini zat memerlukan energi. Contoh penyubliman bisa dilihat pada kapur barus yang disimpan pada lemari. Kapur lama-lama akan habis, dari padat berubah menjadi uap wangi. 6. Mengkristal. Mengkristal ini suatu proses perubahan gas menjadi padat, dan peristiwa ini zat melepaskan energi panas. Contoh dari proses ini bisa dilihat dari perubahannya uap menjadi salju. Nah, teman-teman jadi semakin tahu kan tentang perubahan wujud benda? Oke. Nah, perubahan wujud benda. Yang dikatakan dengan perubahan wujud benda, ada yang berubah dari suatu benda. Kenapa terjadi perubahan itu? Misal, Bunda kasih contoh. Kenapa es krim bisa mencair? Iya, karena terkena cahaya matahari, Bunda. Betul. Karena terkena panas, Bunda. Betul. Jadi, terjadi perubahan terhadap suatu benda itu bisa disebabkan oleh beberapa faktor. Di antaranya, dia menerima kalor. Kalor itu panas, menerima panas. Seperti es krim tadi mencairkan, dia terkena panas. Betul sekali, dia menerima panas. Dan bahkan misalnya kalau Bunda bilang, kenapa air bisa berubah menjadi es batu? Itu kenapa? Dia terkena dingin. Bisa. Oke, jawabannya betul ya. Karena itulah terjadi perubahan wujud zat tadi. Ada perubahan wujud itu disebabkan karena melepaskan suatu kalor atau panas. Ada yang disebabkan oleh penerimaan kalor atau panas. Sehingga menyebabkan perubahan terhadap suatu benda. Baik dia benda padat, benda cair, dan benda gas. Oke, yang pertama kita bahas di sini. Perhatikan dulu. Ini mengenai diagram segitiga ini. Perubahan wujud zat. Garis merah ini melepas kalor, melepaskan panas. Garis biru menyerap
kalor. Dah, kita buat contoh benda padat dulu. Benda padat melepaskan kalor menjadi cair. Padat menjadi cair disebut cair. Dari cair dia berubah menjadi padat disebut membeku. Dari padat berubah menjadi gas disebut menyublim. Dari gas berubah ke padat disebut mengkristal. Dari gas ke cair. Dari gas ke cair mengembun. Dari cair ke gas Oke, itu wajib dipahamkan ya anak-anak bunda. Yang pertama mencair. Mencair adalah proses perubahan wujud benda dari padat menjadi cair. Contohnya apa? Es krim, mentega yang dilelehkan, keju yang dilelehkan. Itu ya. Lanjut. Es batu. Kemudian membeku. Membeku itu adalah proses wujud zat, perubahan wujud zat dari cair menjadi padat. Contohnya apa? Air yang dimasukkan ke dalam freezer. Yang ketiga menguap. Menguap ini adalah proses perubahan wujud benda dari cair ke gas. Ada proses penguapan. Air yang dipanaskan akan menguap karena dia menerima kalor sehingga disebut sebagai menguap. Yang keempat mengembun. Misal di pagi hari kamu melihat kaca rumahmu berembun atau daun-daunan di pagi hari kamu lihat ada airnya kan? Itu disebut dengan proses mengembun. Yang kelima menyublim. Menyublim ini adalah perubahan wujud benda dari padat menjadi gas. Contohnya pewangi pakaian, kapur barus. Kamu perhatikan kan? Pernah nggak kamu lihat kapur barus yang berbentuk kucing? Tiba-tiba sebulan sudah nggak ada lagi. Iya kan? Ternyata dia menguap dengan udara. Itu yang disebut dengan proses menyublim. Berubah wujud dari padat menjadi gas. Yang terakhir adalah kristal. Kristal ini adalah perubahan wujud benda dari gas ke padat. Ini misalnya kamu temukan pada es yang mengkristal di freezer. Atau kamu temukan air yang sudah diendapkan sehingga berubah menjadi kristal air yang disebut sebagai garam. Nah, itu adalah perubahan wujud benda yang kita pelajari pada kali ini. Oke, jadi sudah Bunda sampaikan, kira-kira ada nggak pertanyaan? Ada pertanyaan, kira-kira mau tanya, oh Bunda ini kenapa seperti ini? Tidak, Bun. Tidak? Paham semua? Paham, oke. Jika sudah paham semua, maka pembelajaran selanjutnya Bunda sudah bagi kelompok. Kita terdiri dari 4 kelompok. Pembelajaran kali ini kita lakukan dengan secara diskusi kelompok, yaitu dengan pembagian LKPD nanti nih. LKPD-nya lembar kerja siswa. Oke. Nih. Ini Bang. Dah. Iya, sama-sama. Dah. Iya. Oke, petunjuknya adalah udah kamu perhatikan LKPD yang Bunda bagikan? Dah. Tugasnya kelompokkanlah gambar-gambar tersebut sesuai dengan perubahan wujud bendanya. Tugas kamu yang pertama adalah gunting-gunting terlebih dahulu. Kemudian hasilnya nanti kamu letakkan di sini. Nah, ini Bang, coba ambilkan, bagikan ke belakang dulu. Nah, ini satu lagi. Dan anak Bunda perhatikan dulu. Nah, ini ada kardus. Tugas kamu yang pertama adalah menggunting gambar-gambar ini. Kemudian, ini kan ada perubahan wujudnya. Ada membeku, mencair, menguap, mengembun, mengkristal, dan menyublim. Jadi kamu gunting ini.
Kemudian kamu tempelkan pada kardus. Perhatikan Bunda dulu, Bang. Perhatikan menguap, mencair, membeku, menyublim, mengkristal, mengembun. Dah, jadi ini ada 6. Kemudian masukkan gambar-gambar ini ke bawah perubahan wujud masing-masing. Misal Bunda kasih contoh nih. Ini ada es krim. Es krim, ini perubahan wujud apa? Kamu gunting ini, kamu tempelkan pada bagian mencair. Oke? Bisa dimulai? Nah, waktunya Bunda kasih 30 menit biar kita presentasikan lagi. Oke? Oke. Udah, Pak. Ayo, gunting, mulai menggunting ini, Pak. Ayo.
Sudah selesai semuanya? Sudah, Bu. Oke. Sekarang kita lihat dulu hasil presentasi dari teman kita. Dan nanti per kelompok ada perwakilan dari masing-masing kelompok akan menjelaskan hasil presentasi yang sudah dikerjakan. Oke, kepada kelompok 1 kita persilahkan. Kita beri tepuk tangan dulu. Ya, kepada kelompok 1 yang maju. Dah kepada kelompok 1, Bunda persilahkan untuk mempresentasikan hasil kelompoknya. Sini Bang, satu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai benda perubahan wujud zat cair, membeku, mengembun, mengkristal, menguap, dan menyublim. Mencair adalah perubahan dari benda padat menjadi cair. Contohnya, es batu yang dilelehkan, lilin yang dilelehkan, es krim yang terkena sinar matahari, coklat yang dilelehkan, dan mentega yang dilelehkan. Membeku adalah perubahan mencair menjadi padat. Contohnya es batu, salju, puding, dan coklat. Mengembun adalah perubahan zat dari gas menjadi cair. Contohnya, embun pada kaca mobil. Mengkristal, perubahan dari gas menjadi padat. Contohnya, pembuatan garam. Air yang diletak pada freezer. Menguap adalah perubahan zat dari cair ke gas. Contohnya air yang dipanaskan. Menyublim adalah perubahan zat dari padat menjadi gas. Contohnya seperti kapur barus pewangi lemari. Cukup sekian hasil diskusi kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, perhatikan. Ini adalah hasil diskusi kelompok dari kelompok zat padat. Ada beberapa hasil tempelan yang sudah mereka tempelkan pada kardus ini. Oke, kira-kira ada pertanyaan nggak mengenai hasil diskusi kelompok 1? Bunda kasih waktu. Nama saya Asyafu Amira. Tadi saya mendengarkan Azro, dia bilang bahwasannya salju itu membeku. Bukannya salju itu mengkristal? Kami akan menjawab setelah kami diskusikan. Ternyata kami salah tempel. Seharusnya salju itu termasuk mengkristal. Oke, sekarang Bunda apakan ya untuk pernyataan Aisyah tadi, salju harusnya masuk ke mengkristal. Kenapa salju itu masuk ke dalam bagian mengkristal? Karena kalau salju itu adalah perubahan wujud benda dari gas menjadi padat. Gas yang ada di atmosfer bumi berubah menjadi padat yang berbentuk seperti kristal-kristal air yang disebut
salju. Jadi ada gambar mobil yang ada saljunya di situ kan? Nah, itu masuk ke dalam bagian mengkristal. Sudah paham Kak Isafwa? Oke, sudah paham semuanya? Ada pertanyaan lagi? Tidak. Kita beri aplaus kepada kelompok Jat Padat. Dah. Oke, berdasarkan hasil diskusi LKPD yang Bunda saksikan, Bunda lihat yang tadi, maka Bunda kasih apresiasi, semua bagus. Kita kasih tepuk tangan bersama-sama. Oke, untuk kelompok Azra sudah bagus sekali hasilnya, dan untuk kelompok yang lain juga bagus. Tapi mungkin terkendala di waktu ya. Mungkin jika ada kesempatan lagi, kamu harus memaksimalkan waktu dengan sebaik-baiknya. Tapi Bunda kasih aplaus untuk kalian semua, jempol bersama jempol-jempol teman yang lainnya. Oke, terima kasih, semangat. Oke, lanjut ya. Ada pertanyaan lagi? Tidak. Jadi di sini Bunda berikan kesimpulan ya mengenai topik ataupun materi kita pada kali ini. Yang pertama, perubahan wujud benda. Ada berapa tadi perubahannya? 6. Yang pertama, mencair. Mencair itu proses perubahan dari apa ke apa? Padat ke cair. Oke. Yang kedua, membeku. Membeku itu adalah proses perubahan dari cair ke padat. Oke, yang ketiga, mengembun. Mengkristal. Dari gas ke padat. Oke, yang kelima adalah menguap. Menguap adalah proses perubahan wujud dari cair ke gas. Satu lagi, menyublim. Menyublim adalah proses perubahan wujud zat dari padat ke gas. Jadi ke-6 proses perubahan wujud zat itu harusnya kamu sudah mengetahui dan mengerti. Paham nggak kira-kira pelajaran hari ini? Paham, alhamdulillah. Oke. Sekarang Bunda kasih soal tes berkaitan dengan pelajaran hari ini. Untuk tugasnya, coba buka LKS-nya. Coba buka LKS. Coba buka LKS di halaman 45. Silahkan kamu kerjakan 1 sampai 5. Itu tugas di rumah. Dah? 1 sampai 5 itu tugas di rumah. Untuk hari Rabu ya, hari Rabu kita akan bahas mengenai soal ataupun tugas tersebut. Oke, untuk menutup kegiatan pembelajaran silahkan maju ketua kelompoknya. Barka. Dah, sebelum kita pulang, sebelum kita menyelesaikan, kita tepuk semangat dulu, oke? Tepuk semangat. Semangat. Oke, terima kasih untuk hari ini ya. Ya, kepada Ananda silahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Astagfirullahaladzim. Ya, terima kasih kepada Barka. Silakan duduk. Alhamdulillah kita telah menyelesaikan pembelajaran kali ini. Terima kasih kepada anak-anak Bunda. Semoga pelajaran hari ini dapat dipahami dan bukan hari ini aja, tetapi besok juga kalau ditanya dapat. Terima kasih atas partisipasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.